Ya, halo. Perkenalkan saya Henry dari kelas PTKF Angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar. Jadi, dalam pembahasan PPT kali ini, yaitu untuk membahas tentang hardware pembentukan jaringan. Oke, kalau begitu, mari kita saja masuk ke yang pertama, yaitu jaringan. Ya, jadi pengertian jaringan sendiri ialah hubungan antara suatu komponen dengan komponen lainnya. Jadi, terhubung melalui satu komponen yang lain atau hardware yang lain dengan yang lainnya. Sementara untuk jaringan komputer itu adalah hubungan antara sebuah komputer dengan satu atau beberapa komputer lainnya, sehingga terjadi suatu hubungan komunikasi seperti misalnya transfer data, pertukaran jaringan, dan lain-lain. Kemudian, apa saja hardware pendukung jaringan? Aduh, maaf ini kurang kelihatan ya nomor 8 dan 9-nya. Kalau begitu saya bacakan saja, yaitu komputer atau PC, kemudian kabel jaringan, hub dan switch, kemudian router, repeater, NIC, bridge, modem, dan gateway. Tuh. Kita masuk ke yang pertama yaitu komputer atau PC. Jadi jenis-jenis komputer itu yang melakukan pertukaran jaringan atau internet yaitu komputer datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, tentu saja kita tahu kan. Kemudian mereka melakukan banyak fungsi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita menarik uang di ATM, seperti gambar di samping, maka ATM akan memindai bahan makanan ATM akan mentransferkan data-data yang kita masukkan melalui inputan ke dalam rekening sehingga kita dapat melakukan transaksi pada ATM. Dan juga pada saat kita memindai bahan makanan di toko, ketika ingin membayar atau menggunakan kalkulator. Nah, itu kita sebenarnya sudah menggunakan jenis komputer. Kemudian yang kedua ada kabel jaringan. Di mana kabel jaringan itu ada banyak jenisnya dan yang pertama itu twist pair cable yaitu untuk UTP dan STP. Di mana untuk kabel UTP sendiri itu yang khusus untuk transmisi data saja dan terdiri cuma dari 4 pasang yaitu biru, oranye, hijau, dan coklat. Karena kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer atau menerima data. Kemudian ada yang shield twist pair adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus. Nah, jadi bedanya dari kata unshield dan shield, di mana UTP itu tidak memiliki selubung bungkus, di mana STP memiliki, yaitu dia dibungkus dengan aluminium foil. Dan kelebihannya itu, karena dia dibungkus dengan aluminium foil, maka gangguan elektromagnetik dari luar itu susah untuk menembus kabel STP, sehingga transfer datanya lebih cepat. Kemudian untuk metode penghubungnya itu, dari UTP ke LAN card itu ada 3, yaitu crossover, rollover, dan straight. Di mana nanti pada video selanjutnya akan dijelaskan bagaimana jika kita menggunakan metode cross dan straight. Lalu untuk pin-pin kabelnya ini sudah ditentukan dari memang awal, yaitu untuk nomor 1, 2, 3, sampai 8 itu ujung kabel crossnya harus sesuai urutan dan ujung kabel straight-nya itu harus juga sesuai urutan. Mana untuk EIA atau TIA memiliki standar internasional pengkabelan dengan jack RJ45 dan kabel UTP-STP dikategorikan menjadi 3, 5, dan 6. Dan jika 4 itu namanya twist pair yang digunakan dalam teknologi Ethernet dan PABX. Di mana dua standar, yaitu A dan B, digunakan untuk crossover cable. Ujung satu dengan yang standar A dan ujung lainnya dengan standar B. Kemudian untuk urutan standarnya itu ada putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Nah, untuk kabel sendiri itu ada lagi jenisnya di bawah sini. Dimana biasa itu digunakan untuk menghubungkan terkoneksi antar hardware dan jaringan. Lalu untuk kabel jenis berikutnya ada coaxial, di mana memiliki dua jenis yaitu thin-net coaxial cable dan thick-net, di mana perbedaan yang paling umum yaitu pada ketebalannya. Seperti namanya ya, thin-net dan thick-net. Di mana thin itu lebih tebal, lebih tipis, dan thick itu lebih tebal. Kemudian ada yang namanya jaringan fiber optik atau biasa mengandung satu atau lebih serat optik yang mengandung beberapa inti silika dan setiap serat dapat mengakomodasikan banyak panjang gelombang atau saluran. Kemudian memungkinkan serat untuk mengakomodasi kebutuhan kapasitas data yang meningkat. Ada banyak ya jenisnya untuk fiber optik dan contoh-contohnya itu ada pada gambar. Ya maaf untuk gambarnya sih tidak kelihatan ya. Kalau itu kita next dulu.
Dan ada yang namanya jaringan kabel telepon yang biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung, bukan antar gadung ya, antar gedung. Ada sedikit typo di sana. Kemudian kabel telepon yang biasa digunakan secara outdoor dilengkapi dengan tiga kawat di mana dua kawat sebagai penghubung data dan satu kawat untuk sebagai pengaman agar tidak putus saat dibentangkan. Kemudian kita masuk ke hub dan switch, di mana ini adalah salah satu alat penghubung jaringan. Nah, hub itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa jenis komputer menjadi suatu kelompok jaringan. Nah, itu fungsi utama dari hub sebenarnya. Di mana untuk dasarnya sendiri ia adalah sebuah pemisah jaringan sinyal atau sinyal splitter. Caranya ia mengambil bit-bit yang datang dari suatu port dan mengirimkan kopinya ke tiap-tiap port yang lain. Jadi hanya ada satu, kurang lebih analoginya seperti sungai, dan yang dibagi adalah hulu sungainya, di mana jika terdapat air terjun, maka pada saat airnya jatuh terbentuk beberapa hulu, sehingga dia membagi beberapa air menjadi ke beberapa sungai-sungai kecil. Kurang lebih seperti itu untuk analoginya. Lalu ada yang namanya switch, sama perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer. Namun, switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik saja, tapi juga memproses informasi pada lapisan atau layer data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC address dari setiap perangkat komputer yang tersambung dengan dirinya. Kemudian ada yang dinamakan router dan repeater, di mana fungsi utama router adalah perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Kemudian untuk repeater sendiri gunanya untuk memperkuat sinyal dari kabel. Contohnya, pada sebuah jaringan LAN terdapat topologi star yang menggunakan kabel UTP, juga berfungsi memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat yang melewatinya. Dua sub yang dilewatkan pada repeater memiliki protokol yang sama untuk semua lapisan. Juga salah satu fungsi yang lainnya sebagai memperbesar batasan panjang suatu segmen. Kita masuk ke Network Interface Card atau NIC, yaitu suatu kartu jaringan atau disebut juga LAN card, berupa papan elektronik yang nantinya dipasang pada suatu komputer untuk digunakan ke suatu jaringan. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki port LAN, nah untuk memasangkannya teman-teman harus memiliki yang namanya NIC dulu, agar dipasangkan ke dalam komputer dan akan memiliki port LAN. Kemudian ada yang namanya bridge, yaitu sama dengan fungsi repeater sebenarnya, tetapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater, yang dapat menghubungkan jaringan dengan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband, yang mana repeater tidak bisa. Kemudian modem atau modulator demulator. Keren juga namanya. Demodulator. Yaitu perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Di mana perangkat ini menjadi sinyal digital, kemudian modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem juga mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Karena untuk bisa dipahami oleh komputer, hal tersebut harus dilakukan. Kemudian yang terakhir gateway, di mana gerbang jaringan adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan komputer yang menggunakan kaidah komunikasi yang berada sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diantarkan ke jaringan komputer yang lain dengan kaidah jaringan yang berbeda. Lalu, topologi jaringan. Apa sih topologi itu? Jadi topologi itu adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya, di mana struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau wireless. Kemudian topologi jaringan itu fungsinya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi dan tidak terjadi miskomunikasi atau error. Nah, jenis-jenis jaringannya ada yang namanya bus, ring, linear, mesh, tree, dan hybrid. Kita masuk ke bagian yang topologi bus. Seperti namanya, topologi bus adalah topologi yang sangat sederhana. Umumnya, ini dilakukan pada instalasi jaringan berkabel coaxial, di mana ini menggunakan kabel coaxial pada sepanjang node client DIN konektor. Dan jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Untuk kelebihan dan kelemahannya, teman-teman dapat membandingkannya. Nah, analoginya itu seperti terminal ya. Kalau teman-teman tahu, jadi ada satu pusat terminal, dan ketika busnya sudah mulai jalan, maka
dia akan berhenti dan singgah di tempat di mana penumpang akan di mana tempat penumpang akan naik. Kurang lebih analoginya seperti itu, makanya dinamakan sebagai topologi bus. Dan untuk topologi ring, seperti namanya, berbentuk ring atau cincin. Adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian berbentuk melingkar. Di mana umumnya itu jenis ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kurang lebih kalau kalian pernah mengikuti UASBN atau UNBK, itu kan pasti setiap komputer dihubungkan pada port LAN yang melingkar, kurang lebih seperti itu. Namun bedanya ini hanya menghubungkan komputer dengan komputer, bukan pada router. Jadi cuma antar komputer saja yang dihubungkan dan biasanya itu bentuknya melingkar agar lebih indah dipandang. Kemudian kelebihan dan kekurangannya itu teman-teman juga bisa baca sendiri pada slide dan lanjut ke bagian linear atau disebut juga berurut, di mana topologi ini menggunakan suatu kabel sebagai konektor untuk titik sambungan pada setiap komputer. Kurang lebih sama seperti bus sebenarnya tadi. Dan kelebihan dan kelemahannya ya pasti berbeda dengan bus dan teman-teman bisa baca pada slide. Kemudian ada yang namanya topologi tree atau pohon yang biasa juga berfungsi untuk menginterkoneksi antara hierarki pusat dengan pusat yang berbeda. Maaf. Lalu yang terakhir adalah hybrid atau gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Jadi, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi tersebut dapat dikatakan sebagai topologi hybrid. Untuk batasnya sendiri itu yang penting lebih dari satu selama dia berbeda topologi. Maka bisa dikatakan sebagai topologi hybrid. Ya, kurang lebih itu saja untuk presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di slide selanjutnya. Dadah.